Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam ini dimudahkan Allah berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat sebagai seorang muslim muslimah, berkumpul nikmat sehat dan nikmat iman. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqamah dalam iman, dalam amal soleh hingga akhir hidup kita di dunia ini. Dan semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, tidak kurang dari 34 kali dalam sholat kita selalu menyebut-nyebut nama Ibrahim. Padahal kita sholat menghadap kepada Allah, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kita menyebut nama Allah. Tapi ada dua nama manusia yang selalu kita sebut-sebut di dalam sholat. Nama itu tidak lain adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua manusia itulah yang kita sebut dalam sholat. Ternyata keduanya ini memiliki kemiripan, memiliki kedudukan yang sama-sama tinggi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul, akan tetapi seluruh syariat yang dikerjakan, dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan inilah satu sistem aturan hidup yang paling bagus, yang paling baik, yang inti ajarannya adalah tauhid, membangun hubungan baik dengan Allah, dan juga tidak kalah pentingnya membangun hubungan baik dengan sesama manusia, yaitu al-ihsan. Maka tidak ada agama terbaik kecuali agama tauhid, yang kemudian agama itu disebut dengan al-Islam. Sekalipun dulu ketika belum disosialisasikan tentang brand namanya al-Islam, tapi seluruh umat Nabi dan para Rasul, mereka disebut dengan kaum muslimin. Secara bahasa, yaitu orang yang berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada agama, sistem hidup, aturan hidup yang terbaik kecuali dinul Islam.
Dan disebut dinul Islam ini dulu dengan yakni millah Ibrahim. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat yang ke-125, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Kata Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا, siapa lagi yang terbaik agamanya, mimman aslama, daripada orang-orang yang menyerahkan dirinya, menyerahkan wajahnya lillah, kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah inti dari ajaran Islam, yaitu al-ikhlas, tauhid, mengesahkan Allah Jalla wa'ala, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam mengabdi kepadanya. Ibadah dalam arti luas dan juga khusus. Dalam arti khusus, ritual-ritual seperti sholat, puasa, haji, umrah harus dilandasi dengan al-ikhlas lillah, karena Allah Jalla wa'ala. Demikian pula amalan yang ditujukan untuk meraih keridhaan Allah dan kecintaan Allah, itulah ibadah dalam arti luas. Kata Imam Ibn Taymiyah, al-ibadatu, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, seluruh istilah yang mencakup segala perkara yang ditujukan untuk meraih keridhaan Allah dan kecintaannya, min aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah, baik itu merupakan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, baik yang zahir maupun batin. Kalau semua aktivitas manusia itu relevan, cocok dengan definisi ini, maka dia akan dinilai dengan ibadah kepada Allah. Dan itulah tujuan kita dicipta. Maka kita dianjurkan untuk memurnikan, mengikhlaskan. Itu berarti memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar liya'budullaha, mengabdi kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan agama. Maka itulah agama terbaik dan cara beragama terbaik, yakni ikhlas. Wa man ahsanu dinan, dan siapa lagi yang paling baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk Allah Jalla wa'ala. Wa huwa muhsinun, maka dia bukan hanya sekedar membangun baik
membangun hubungan dengan Allah, hablum minallah, tapi juga hubungan dengan sesama manusia, yaitu berbuat ihsan. Maka kita diperintah berbuat ihsan. Maka dalam banyak ayat selalu diulang, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan agar jangan kalian mengabdi kepada selain Allah, atau hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah saja, belum minallah. Setelah itu, wabil walidaini ihsana, baru berbuat ihsan. Siapa orang pertama yang harus kita berbuat ihsan? Walidain, kedua orang tua. Wabidil qurba, karib kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Ini selalu diulang, urut-urutannya demikian, tidak pernah berubah urutannya. An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah, jangan kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru setelah hablum minallah diperintah berbuat ihsan. Wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan. Yang pertama dan utama, walidain, kedua orang tua, ibu dan bapak. Wabidil qurba, karib kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga jauh. Terus ada wabnis sabil, ada budak, dan seterusnya. Ada teman sejawat di situ. Inilah sistem terbaik membangun dua hubungan dengan baik. Dan tidak ada agama yang terbaik melainkan wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ia mengikuti millah Ibrahim, Ibrahim yang lurus. Ibrahim yang lurus disebut di sini millah Ibrahim. Millah bisa diartikan ad-din, sama dengan agama. Millah diartikan sama dengan tauhid, karena padanan millah itu yaitu al-fitrah, fitrah. Makanya Nabi SAW kadang beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah setiap yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Kadang disebut dengan fitrah, kadang Nabi menyebutnya dengan al-millah. Dalam hadis Muslim disebutkan dengan dengan fitrah, dengan redaksi ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah setiap yang dilahirkan melainkan illa yuladu, dilahirkan 'alal fitrah, atas fitrah.
Maulud. Apa maulud itu? Maulud itu bayi. Beda dengan maulid. Kalau maulid itu kelahiran. Kelahiran. Kalau maulud itu yang dilahirkan. Yang dilahirkan berarti apa? Bayi. Maka setiap yang dilahirkan, yang dimaksud bayi manusia itu, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Arti fitrah bisa diartikan dengan watak dasar, bisa diartikan dengan kesucian. Bahkan para ulama menyebutkan fitrah itu tidak lain adalah at-tauhid. Tauhid. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidani, menjadikan Yahudi, au yunassirani, Nasrani, au yumajjisani, atau Majusi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, "Qul," bacalah ayat fi suratir Rum, yaitu surah Ar-Rum, pada ayat yang ke-30 disebutkan di situ tentang fitrah. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Fa'akim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, lid-dini hanifa, kepada agama Allah yang lurus. Hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Fitratallah, fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang tidak ada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Berarti manusia diciptakan atas dasar fitrah. Apa itu? Tauhid. Berarti setiap bayi lahir itu dalam keadaan apa? Tauhid. Yang menjadikan dia menyimpang menjadi Yahudi, menjadi Nasrani adalah kedua orang tuanya lah. Demikian pula yang menjadikan dia Majusi, kedua orang tuanya lah. Disebutkan di sini yakni fitrah. Adapun di dalam riwayat At-Tirmizi, kita lihat di nomor 2138, disebutkan dalam hadis ini dengan redaksi yang berbeda. Nabi SAW beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu alal millah. Setiap bayi yang lahir itu berada di atas millah. Apa millah itu? Ya tauhid. Sama. Perhatikan alat hadisnya. Kullu mauludin yuladu alal millah. Kalau tadi disebut alal fitrah, di sini disebut alal millah. Berarti fitrah sama dengan millah, atau millah sama dengan fitrah. Maka millah itu adalah tauhid, karena fitrah itu adalah tauhid. Makanya agama Ibrahim adalah agama tauhid. Millah Ibrahim adalah tauhid.
Makanya tegas kadang digandeng, ikutilah millah Ibrahim. Ibrahim yang hanif, yang lurus. Kadang ditegaskan lagi setelahnya, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan termasuk orang yang musyrik. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maka seluruh ibadah yang kita lakukan hari ini, sekalipun ini adalah syariat Nabi akhiruz zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu tidak lain meneruskan syariat dari Nabi Ibrahim. Karena agama terbaik itu yaitu yang memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan agama, berbuat ihsan dan mengikuti millah Ibrahim, agama Ibrahim. Maka Nabi kita Muhammad diperintahkan, katakan kepada umatmu, hei Muhammad, bahwasannya aku telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Lantas apa jalan yang lurus itu? Tidak lain adalah millah Ibrahim. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, yaitu pada ayat yang ke-161. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan Muhammad kepada umatmu, apa yang harus dikatakan? Innani hadani rabbi, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku, yaitu ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Dinan qiyaman, agama yang hak, agama yang benar. Apa agama yang benar itu? Millata Ibrahim hanifa, millahnya Nabi Ibrahim yang lurus, millahnya Ibrahim yang lurus. Lebih tegas lagi, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Bapak Ibu, dados jenengan niku dikengken ittiba ten Kanjeng Nabi Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad niku ngaku nek piyambake niku tumut Nabi Ibrahim. Dados secara mboten langsung jenengan niku asline tumut sinten? Nabi Ibrahim. Lah sedaya syariat sing jenengan lampahi niku sedaya niku nggih syariat saking Nabi Ibrahim. Kait rumiyin niku sampun disebut muslim. Senasa tiyang niku dereng kenal istilah al-Islam. Lah nembe-nembe mawon ten Quran sering disebut innad dina indallahil
Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, disebut. Lalu mien millah Ibrahim, sebagian ulama niku maringi nami napa? Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah napa niku? Millah Ibrahim. Nggih agamine Nabi Ibrahim niku. Beginilah alurnya. Nabi kita Muhammad diperintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim, sementara kita mengikuti beliau. Lebih tegas lagi, kita buka surah Al-Hajj, surah 22. Ayat yang ke-78 terakhir. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kaum Muhammad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Huwajtabakum, dia Allah telah memilih kamu sebagai nabi dan rasul. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia Allah sekali-kali tidak akan pernah menjadikan dalam agamamu ini suatu kesempitan. Kemudian dalam ayat ini disebutkan millata abikum Ibrahim, ikutilah millah agama bapakmu. Siapa? Ibrahim. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diperintah mengikuti agama bapak moyangnya, Ibrahim. Kanjeng Nabi Muhammad niku gadah trah nasab nyambung ten Nabi Ibrahim napa mboten? Enggak ada napa mboten? Enggak ada. Panjenengan gadah trah ten Nabi Ibrahim napa mboten? Delok irunge gak memper. Blesek kabeh. Ya. Lantas kemudian menolak, tidak mau ikut Nabi Muhammad, tidak mau ikut Nabi Ibrahim. Kenapa? Merasa bukan keturunannya Nabi Ibrahim. Sementara kalau Nabi diperintah memang punya hubungan dengan Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan kita? Apakah ayat ini sebagai dalil untuk menolak mengikuti milah Ibrahim karena merasa tidak punya nasab, hubungan darah dengan Nabi Ibrahim? Tentu tidak. Sekalipun kita tidak punya tumrah dengan Nabi Ibrahim, kita adalah keturunan akidahnya. Karena tadi di awal ayat, siapa lagi agamanya yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan berbuat ihsan, wattaba'a millata Ibrahim, dan dia mengikuti millah Ibrahim. Dados senajan boten wonten hubungan nasab kali Nabi Ibrahim secara biologis, tapi jenengan hakikatnya nasab dalam hal
akidah. Nasab dalam akidah, anak keturunan Ibrahim dalam hal apa? Akidah. Dan itu lebih penting, lebih utama daripada sekedar nasab keturunan biologis. Kaya apa duwe turunan teko Nabi Ibrahim tapi nglakoni syirik. Nggak ada artinya keturunan Nabi Ibrahim kalau berbuat syirik. Wong Nabi Ibrahim disifati oleh Allah dalam Al-Quran hanif, lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk orang yang musyrik. Ada nggak keturunan Nabi Ibrahim yang syirik? Halo? Nabi Ibrahim niku nggak ada garwa kali, setunggal namine Sarah, sing nomor kali Hajar. Hajar niki mangke nggak ada putra Ismail. Ismail niki mangke menikah kali bangsa Arab suku Jurhum. Dari keturunannya muncullah bangsa Arab generasi kedua, namanya Musta'aribah. Nek Arab sing asli niku namine Aribah. Niku umatnya Nabi Soleh rumiyin sing urip ten Yaman. Termasuk salah satu sukunya yaitu suku Jurhum. Lah suku Jurhum niki sing lewat Bakkah lajeng ningali sumur Zamzam terus netep ten ngriku. Biasane niku uripe pindah-pindah namine nomaden. Sak mantone asal pasokan air rutin dan dibebaskan oleh Hajar untuk mengambil air, yaitu air Zamzam, dia menetap di sekitar yakni masjid yang saat itu belum dibangun, masih baru bakal pondasi Ka'bah. Tidak ada manusia di tempat itu. Setelah kabilah suku Jurhum menetap di situ, barulah Ismail setelah dewasa menikah dengan salah satu wanita dari suku Jurhum, punya anak banyak. Lah keturunan ini kinamine Musta'aribah. Arti Musta'aribah adalah yang diarabkan atau yang dianggap Arab. Aslinya mboten Arab. Sing Arab niki saking jaler estri. Lah Ismail niku jaler sanes tiang Arab. Ismail niku blesteran campurane Ibrahim kali Hajar. Ibrahim tiang Irak, Hajar tiang Mesir, kulite ireng. Makanya bangsa Arab iku ana kulitane putih ya kadang ireng. Lah Bani Ismail niku, Bani Ismail Musta'aribah, generasi bangsa Arab kedua ini. Disitulah nanti ada suku-suku bangsa Arab berikutnya, termasuk ada sukuku Quraisy. Dalam suku Quraisy ada Bani Hashim. Dalam Bani Hashim ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek Kanjeng Nabi niki ketemu ten Nabi Ibrahim, jenengan kan tebe. Tapi panjenengan sedaya niki anak turune akidahe Nabi Ibrahim. Gaya apa turunane Nabi Ibrahim? Tapi nek syirik, kalau tidak mentauhidkan Allah, tidak ada artinya keturunan itu. Sapa sing syirik contohnya, sing nentang Kanjeng Nabi Muhammad? Abu Jahal. Turunannya Nabi Ibrahim enggak? Turunannya Nabi Ibrahim apa mboten Abu Jahal? Nggih. Abu Lahab. Sampai disebutkan Quran, tabat yada abi lahabi wa tab, dinas
neraka. Niki turunannya Nabi Ibrahim enggak? Turunannya Nabi Ibrahim. Lajeng lentune pamane Kanjeng Nabi sinten? Abu Thalib. Jane asale cinta ten Kanjeng Nabi. Cuma dijak tauhid mboten purun. Padahal wis megap-megap arep mati. Ya am, kata Nabi Muhammad menjelang sakaratul mautnya Abu Thalib, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka indallah yaumal qiyamah, kalimat yang akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Ucapkan la ilaha illallah. Sebelah ono Abu Jahal. Iki tukaran iki, perang ini. Sing situ ngajak tauhid, sing situ ngajak syirik. Napa terus Abu Jahal? Ya Aba Thalib, atarghabu am millati abina Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kau benci kepada agama bapak kita Abdul Muttalib? Ucapan itulah yang membuat Abu Thalib diam 1000 bahasa sampai nyawanya lepas. Berarti mati dalam keadaan musyrik. Ini paman Rasul, bangsa Arab, duwe turunan trak Nabi Ibrahim. Gaya apa? Duwe nasab lang Nabi Ibrahim. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, mending Abu Jundi. Masih gak duwe trak lang Nabi Ibrahim, tapi anak turun akidai. Sami kalian jenengan Abu sinten? Sedaya nggak ada kunia lu, nggih? Ini Ustaz udah jenengan Abu sinten? Abu Arif. Loh, ngono lho. Niku kunia. Ya. Makanya Nabi SAW membolehkan, bahkan mensunahkan kunia, dipanggil atas nama anaknya. Abu Arif itu artinya bapak Arif. Abu Jundi, bapak Jundi. Nah, anakku memang jenenge Jundi, nama asliku kan gak ero kan sampean kan? Wis gak usah ero, gaya apa? Gak penting. Sing penting kenale Abu Jundi, Abu Arif. Pak Waras jenengan Abu sinten? Hah? Ngawur ae abu-abu. Makanya jenengan sebutno cek gak didisi ini lho kali tiang-tiang, didisi abu-abu jarene. Nah, silakan berkunia. Wong sing dereng gak ada yoga mawon angsal kok. Sahabat si enem jenenge Abu Hurairah. Durung rabi. Cuman Hurairah iku kucing cilik. Anake kok kucing. Enggak apa-apa. Nah, tergantung antum disebut dengan kunia siapa. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi lebih utama mengikuti akidah Nabi Ibrahim daripada sekedar punya nasab dengan Ibrahim alaihissalam tapi akidahnya menyimpang, maka tidak ada artinya keturunan kalau kita tidak menjadi seorang muslim yang baik, mengikuti agama terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, maka solat kita yang kita kerjakan itu mengikuti Nabi Ibrahim, karena solat ini tidak pernah ditinggalkan syariat ini. Lebih lanjut dalam ayat ini, huwa sammakumul muslimin, dia Allah telah menamai kalian semua orang-orang muslim sejak dahulu. Wa fi hadza, dan begitu pula dalam Al-Quran. Kemudian
Allah katakan liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas, agar supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Panjenengan kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangke bakal disekseni kali Kanjeng Nabi Muhammad. Niku keutamaannya umat Rasulullah. Rasulullah niku bakal jadi saksi atas seluruh umat Islam, maksudnya umat akhir zaman. Dan kita umat akhir zaman, wa takunu syuhada'a 'alan nas, akan menjadi saksi untuk segenap manusia. Kita nanti akan jadi saksinya siapa? Saksinya umat Islam, umat-umat terdahulu. Jadi saksinya umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Lut. Kita jadi saksi atas mereka. Itu hebatnya umat akhir zaman. Kulon jenengan disekseni Kanjeng Nabi, kulon jenengan mangke dadi saksi. Saksine sinten? Sedaya umat sing nate gesang ten donya. Sebab napa? Sebab jenengan maos Quran, sedaya ceritane umat-umat saderenge niku pun ten Quran sedaya. Lan jenengan pun maos kan? Makanya jenengan dados saksi mangke. Kenapa? Nanti umat-umat terdahulu itu mungkir, mereka ingkar terhadap nabi-nabi mereka, dan nabi itu nggak bisa menolak. Mereka umatnya yang durhaka mengatakan, kau bukan utusan Allah. Ini utusan Allah, dikatakan begitu. Mana buktinya kalau kau utusan Allah? Apa kata Nabi? Ada saksinya. Siapa saksinya? Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Rasulullah membaca Al-Quran, semua kisah-kisah para nabi-nabi dijelentrehkan semua dalam Quran. Kemudian di antara syariat zaman ke zaman yang tidak pernah diputus, yang tidak pernah dihapus, apa? Yakni mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa'aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kalian kepada agama Allah. Huwa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia Allah pelindungmu, dan dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Berarti rumiyin Nabi Ibrahim niku boten nate ninggalno napa? Salat. Jenengan ditanggleti zaman biyen Ibrahim salat napa boten? Salat. Syariat ini tidak dihapus. Lebih tegas lagi, Nabi Ibrahim bahwa dia adalah orang yang menegakkan salat karena bersumber dari ucapan Nabi Ibrahim sendiri. Ucapan beliau diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim, yaitu ayat yang ke-40. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, wahai Rabbku, ij'alni, jadikanlah aku muqimas salat, orang yang senantiasa menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku, jadikan mereka
orang yang tetap menegakkan salat niki tungane Nabi Ibrahim. Berarti nek Nabi Ibrahim donga kados ngeten nun sewu, berarti Ibrahim salat napa mboten? Salat napa mboten? Salat. Senajan jenengan mboten nate ningali, mboten mirsani langsung Nabi Ibrahim niku sujud, tapi dari sini kita tahu bahwa beliau adalah orang yang senantiasa menegakkan sholat. Maka hati-hati, jangan mengaku umatnya Nabi Ibrahim, apalagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sendiri mengikuti millah Ibrahim. Kalau meninggalkan sholat, tegas pembeda baina syirki wal kufri wa bainar rajul, pembeda antara orang muslim syirik dan kafir apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Maka Bapak Ibu yang hari ini punya keluarga tidak menegakkan sholat, itu PR besar buat kita. Bagaimana caranya mereka menjadi seorang yang baik agamanya, pengikut Nabi Ibrahim sekaligus pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis gak sholat terang-terangan blas, maka hakikatnya dia bukan seorang muslim, masih KTP ini Islam, jenenge soleh, bendino sarungan kopiahan, tapi gak tahu sholat. Nek wis gak sholat, masih kurbanmu, sapimu gede, dawa, gak diterima kurbanmu. Ana enggak wong kurban tapi enggak sholat? Halo, diterima napa mboten kurbane? Mboten diterima. Bahkan bukan hanya kurban, ojo sampai sing mbeleh kurban niku wong gak sholat, maka sembelihannya bisa tidak sah. Kenapa? Berarti padha mbek disembelih wong kafir. Lah wong Islam salat ate nek keliru nyembelih gak maca bismillah, bahaya enggak ya? Menyembelih gak maca bismillah, bahaya napa mboten? Bahaya. Iki maca bismillah tapi wong kafir gak berlaku. Hati-hati. Cuman saiki jagal-jagal sing gak tahu sholat iku ngerti. Nek wayahe cedhek kurban iki padha sholat kabeh. Soale wedi gak oleh job. Aku rek ketok gak sholat, gak diundang dadi jagal aku. Mangane ketok padha sholat. Engko bareng mari kurban wis entek hari tasyrik. Deloken sik tetep sholat napa mboten? Nek sik salat alhamdulillah, berarti wingi oleh hidayah, Allah memberikan petunjuk, akhirnya salat terus. Lah ten Surabaya niku wonten training namine Juleha. Napa Juleha? Juru sembelih halal. Nggih. Lah niku di training syaratnya salat. Lah niku kalih panitia dikongkon praktek salat e. Mangane padha melayu kabeh jagal-jagal sing gak salat. Melayu, gak mlebu. Dikongkon praktek salat. Nah, kan konangan nih. Akhirnya gelem belajar, gelem salat. Supaya diterima dadi juleha. Lumayan dadi juru sembelih halal. Wong niki programe pemerintah kok. Soalnya jok sampai tiang niku nyembelih hewan dipangan
nopo malih kurban, tapi ternyata dia bukan orang muslim. Sekalipun khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, tapi jangan tasahul, bermudah-mudahan, gampang ke. Sementara masih banyak orang-orang yang mampu menyembelih, padahal dia orang-orang yang soleh, yang rajin beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nek perkara beteti, nguliti, meceli, gak apa-apa kek nodei. Tapi nek sing eksekusi sampean, nek gak ono sing iso sesuai syariat, antum semua bapak ibu jenengan sedaya harus turun tangan. Makane belajar mbeleh. Mas yo sampean durung wani nyembelih sapi dan mungkin gak ada kesempatan. Belajar mulai sing cilik, mbeleh apa? PT, mbeleh bebek, guluwe cilik. Engko dilanjutno sing rada gedhe, mbeleh wedhus. Insyaallah dengan cara inilah kita akan menjadi orang yang ittiba kepada millah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nanti rinciannya banyak rinciannya. Seluruh ibadah kita, mulai toharo, manasik, kurban, sholat, semua itu dari millah Ibrahim. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan rinciannya akan kita bahas. Karena waktu yang tidak memungkinkan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita tetap istiqomah sebagai orang yang tetap mengikuti Nabi kita Muhammad dan juga Al-Khalil Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.